Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Kotsarani dari kelas 3CD3, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan soal pada slide 15 dan soal pada Genkoplis 11.6.4. Untuk yang pertama, soal slide 15, yaitu suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 Fahrenheit dengan metode McCaptil, tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kilomol per jam. Diketahui itu HF pada 80 Fahrenheit 833,3 kJ per kilo, H 20.833,3 kJ per kilo, dan HL 2.900,7 kJ per kilo. Nah, lalu yang pertama kita akan menulis apa aja yang diketahui. Untuk yang pertama yaitu HF 833,3 kJ per kilo, H 20.833,3 kJ per kilo, HL 2.916,7 kJ per kilo. Lalu kita gambar seperti ini. Untuk feed masuk dan yang keluarannya akan ada distilat dan bottom. Nah, untuk feed masuknya tadi ada 1000 kmol per jam. Untuk fraksi feednya ada 0,2. Lalu untuk yang diketahuin masih fraksi distilat yaitu 0,8 dan fraksi bottom 0,02. Nah, untuk yang pertama, langkah pertama adalah kita harus mencari neraca massa total. Nah, untuk neraca massa total yaitu persamaannya feed sama dengan B plus D, yaitu 1000 sama dengan B plus D. Nah, lalu kita akan menemukan persamaan 1, yaitu D sama dengan 1000 min B. Nah, untuk yang kedua, kita akan mencari dengan persamaan neraca massa komponen, yaitu feed dikali fraksi feed sama dengan bottom dikali fraksi bottom ditambah distilat dikali fraksi distilat, yaitu kita masukkan angkanya 1000 kali 0,2 sama dengan bottom dikali 0,02 plus distilat dikali 0,8. Lalu untuk nilai D kita masukkan dari persamaan 1 yaitu 1000 min B. Nah, lalu kita akan menemukan nilai dari bottom yaitu 769,23 kmol per jam. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk mencari nilai D kita masukkan ke persamaan 1 yaitu 1000 min bottom, di mana bottomnya sudah diketahui yaitu 769,23, maka kita akan menemukan nilai dari distilat yaitu 230,77 kmol per jam. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari nilai Q, yaitu dengan rumus Q sama dengan HV min HF per HV min HL. Untuk nilai-nilainya sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja. Nah, setelah itu kita akan menemukan angka yaitu 1,1628. Untuk angka selanjutnya kita akan mencari nilai slope. Nilai slope ini untuk memudahkan kita menggambar di grafik agar bisa menentukan stage juga. Nah, untuk nilai slope rumusnya Q per Q min 1 sama dengan Q-nya tadi sudah diketahui yaitu 1,1163 per 1,1163 min 1. Kita akan menemukan angka yaitu 9,6. Yaitu selanjutnya kita akan mencari nilai intercept dengan rumus fraksi distilat per R plus 1. Untuk angkanya sudah diketahui, lalu kita masukkan 0,8 per 5/3 plus 1, maka akan menemukan angka yaitu 0,3. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat grafiknya. Kita akan mengeplot tabel XA YA, di mana kita bisa melihat tabel ini di Genkoplis halaman 990 pada halaman yang agak terakhir-terakhir. Nah, untuk yang pertama kita akan mengeplot XA dan YA akan menghasilkan kurva biru ini. Lalu kita akan mengeplot garis oranye ini yaitu garis 45 derajat untuk memudahkan kita membuat stage. Lalu untuk yang pertama kita akan memberikan garis kepada feed. Nah, untuk untuk fraksi-fraksi seperti fraksi bottom, fraksi distilat, dan fraksi feed. Langsung kita masukkan. Nah, terus untuk angka selanjutnya yaitu kita
menggaris untuk nilai slope. Nah, untuk nilai slope sendiri kan sudah diketahui yaitu 9,6 per 1. Jadi kita naik 9,6 lalu kita 1. Jadi sekitar di sini. Kan seperti ini. Sudah. Lalu setelah kita udah memplot nilai slope, maka kita bisa membuat nilai dari intercept. Seperti ini. Karena intercept sudah diketahui 0,3, langsung saja kita plot dari fraksi 0,8 ke fraksi 0,8 ke 0,3. Ini fraksi distilat ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengupload nilai, kita beri nama dulu, ini yaitu garis iron rising. Nah, setelah kita udah mengupload garis iron rising atau intercept ini, maka kita akan memplot garis stripping. Nah, yaitu dari perpotongan slope dan iron rising ke garis fraksi bottom. Nah, ini kita beri nama stripping. Nah, ketika sudah, maka kita akan bisa menggambarkan stage-nya. Nah, kita gambarkan langsung. Gambar. Ya. Nah, untuk jumlah stage yang didapatkan yaitu totalnya ada 4 stage, yaitu 3 pada distilator dan 1 pada reboiler. Lalu untuk selanjutnya yaitu soal pada buku Gen Koplis 11.64. Untuk yang pertama soalnya yaitu distillation of benzene toluene feed using enthalpy conversion method. A liquid feed of 100 kmol per hour of benzene toluene at the boiling point contains 55 mol persen benzene and 45 mol persen toluene. It is being distilled at 101,32 kilopascal. Pressure to give a distillate with fraction distillate 0,98 and a bottom of 0,04 using a reflux ratio of 1.3 times the minimum, and the enthalpy concentration method do as follows. Untuk yang ditanyakan ada 3, yaitu yang pertama tentukan nilai dari trace. Lalu untuk yang kedua hitung kondensor dan reboiler beban panas. Lalu untuk yang ketiga hitung tray kalau misalnya dia itu menggunakan reflux. Nah, untuk yang pertama kita akan mengerjakan yang A dulu, yaitu menentukan jumlah tray teoretikalnya. Nah, untuk yang pertama kita nulis dulu apa aja sih yang diketahui. Untuk yang pertama ada tekanannya itu ada 101,3 kilopascal dengan R sama dengan 1,3 times minimum. Nah, untuk fitnya sudah diketahui dari soal yaitu 100 kmol per jam dengan fraksi 0,55. Nah, untuk yang selanjutnya itu diketahui juga untuk fraksi distilatnya 0,9 dan fraksi bottomnya itu 0,04. Untuk langkah yang pertama tentu saja kita akan mencari neraca massa total untuk mengetahui nilai dari D distilat dan nilai dari bottom. Nah, untuk yang pertama seperti biasa 100 fit sama dengan D plus W sama, lalu kita masukkan angkanya 100 sama dengan D plus W, D sama dengan 100 min W. Nah, lalu kita akan membuat neraca massa komponennya, yaitu fit dikali fraksi fit sama dengan D dikali distilat fraksi distilat ditambah W dikali fraksinya. Lalu kita masukkan angkanya 100 dikali 0,55 sama dengan 100 min. Untuk nilai distilatnya kita masukkan dari persamaan yang atas 100 min W dikali 0,98 ditambah W dikali 0,04. Lalu kita masukkan, kita selesaikan dan
ketemulah hasil dari W sama dengan 45,74 dan distilat 54,3. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengkira-kira untuk nilai interceptnya. Jadi kita langsung plot aja di grafik menggunakan tabel 11.1 strip 1, yaitu XA dan YA-nya kita plot sehingga kita akan menemukan kurva biru yang ini. Lalu kita akan menggaris garis 45 derajat untuk memudahkan membuat tray. Untuk yang selanjutnya kita mengkira-kira. Awalnya kita akan menggaris untuk fraksi-fraksinya dulu. Untuk fraksi feed, fraksi bottom, dan fraksi distilat. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita akan yang seperti tadi, kita mengkira-kira untuk nilai interceptnya. Karena nilai interceptnya itu dari garis fraksi distilat kita garis dengan menghimpit dari garis XF-nya atau garis fraksi feed-nya kita arahkan ke YA, itu sebagai nilai intercept awal kita. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Maka kita akan menemukan angka yaitu 0,45. Dari nilai 0,45 ini kita masukkan ke rumus yang awal untuk intercept awal, yaitu sama dengan XD per RM plus 1. Nah, ini tujuannya untuk kita mengetahui berapa sih nilai RM-nya, karena yang diketahui dari nilai R-nya kan sama dengan 1,3 dikali RM. Jadi kita harus mencari dulu untuk nilai RM. Nah, setelah kita masukkan rumus seperti ini, maka akan ketemu untuk nilai RM-nya itu ada 1,178. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu R sama dengan 1,3 dikali RM, 1,3 dikali 1,178, maka akan menemukan nilai R yaitu 1,531. Nah, karena kita sudah menemukan nilai RM, maka kita akan bisa memasukkan ke rumus yang intercept tadi untuk menemukan intercept baru, yaitu intercept sama dengan 0,98 per 1,531 plus 1. Maka kita akan menemukan angka yaitu 0,387 atau bisa kita bulatkan 0,39. Lalu kita langsung plot di grafiknya seperti ini. Sudah 0,39. Nah, kita ini bisa disebut intercept atau garis N rising. Nah, kita beri nama N rising. Karena kita sudah menemukan garis N rising, kita akan bisa menentukan garis stripping, yaitu perpotongan dari nilai XF dan garis N rising kita garis ke fraksi bottom. Sudah kita plot, lalu kita kasih nama stripping. Nah, lalu langsung saja kita gambar stage-nya. Kita gambar stage-nya seperti ini. Seperti ini kita gambar sampai habis. Nah, maka jadi dari grafik kita akan menemukan untuk nilai stage itu ada 15 stage distilat dan satu stage reboiler seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah soal B, yaitu mencari beban panas kondensor dan reboiler. Nah, untuk yang pertama kan kita diketahui yaitu sama seperti yang tadi, feednya 100 kmol per jam. Untuk fraksi feed 0,55, RM 1,178, R sama dengan 1,3 kali RM, sehingga ditemukan angka ini 1,5314. Untuk distilatnya 54,25532 kmol per jam, fraksi distilatnya 0,98. Untuk bottomnya ada 45,74468 kmol per jam. Untuk fraksi bottomnya ada 0,04. Nah, untuk T0-nya, T referensinya menggunakan 81,1 derajat Celcius. Untuk Q sama dengan 1.
Untuk yang pertama kita akan mencari neraca massa totalnya, yaitu fit sama dengan D plus W. Kita masukkan nilai fitnya 100 sama dengan D plus W, maka akan ketemu persamaan D sama dengan 100 min W. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat neraca massa komponennya. Nah, yaitu fit dikali fraksi fit sama dengan distilat dikali fraksi distilat plus bottom dikali fraksi bottom. Nah, jadi langsung kita masukkan 100 dikali 0,55 sama dengan kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadi 100 min W dikali fraksi distilatnya 0,98 ditambah W dikali fraksi bottomnya. Nah, lalu akan ketemu nilai W yaitu 45,77468 kmol per jam. Nah, lalu kita substitusi ke persamaan yang pertama, yaitu D sama dengan 100 min W, yaitu akan ketemu nilainya 54,2553. Nah, lalu T referensinya kita dapatkan dari tabel 1161 Physical Property Data for Benzene and Toluene. Nah, bisa dilihat 80,1, makanya kenapa kita di atas menggunakan 80,1. Lalu kita menghitung laju alir pada bagian atasnya, yaitu kita mencari L. Nah, mencari L dengan rumus R sama dengan L per D. Nah, untuk R sudah diketahui, yaitu 1,5314 sama dengan L per 54,25532. Maka akan ketemu untuk nilai L yaitu 83,066 kmol per jam. Nah, lalu kita harus mencari nilai dari V1, yaitu rumusnya yaitu L plus D. Nah, untuk nilai L tadi sudah diketahui, yaitu 83,088866 ditambah disilatnya 54,25532. Maka akan ketemu untuk nilai V1 yaitu 137,3419. Nah, lalu kita melihat gambar dari 11.11 untuk saturation temperaturnya. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan atau tentukan, maka suhunya itu adalah 81,08 dengan YA sama dengan Y1 sama dengan XD yaitu 0,98. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mulai mencari yaitu beban panasnya. Pertama kita akan mencari beban. Untuk rumus beban panas kondensor itu adalah QC sama dengan V1 dikali H1 min LHD min DHD. Untuk mencari beban panas reboiler itu QR sama dengan DHD plus WHW plus QC min FHF. Nah, karena dari kita akan mencari beban panas kondensor dulu. Untuk V1 sudah diketahui, lalu untuk L sudah diketahui, dan untuk D sudah diketahui. Nah, untuk yang belum itu seperti H1, HD dan HD. Nah, maka kita akan mencari terlebih dahulu. Mencari H menggunakan persamaan 11.62. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat. Untuk rumusnya bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu sebelum kita mencari hanya, kita harus mencari delta B-nya dulu. Untuk delta B rumusnya yaitu CPB dalam kurung TBB min T0 plus delta B dikurangi CPYB dalam kurung TBB min T0. Maka akan ketemu seperti ini. Dan akan ketemu angkanya yaitu untuk delta B 34.223,65 kJ per kilomol. Nah, setelah kita sudah ketemu delta B, maka kita akan bisa langsung mencari nilai H. Nah, untuk nilai H langsung kita masukkan untuk angka-angkanya untuk seperti YA delta A plus CPYA kurung T min T0 ditambah 1 min YA kurung delta B plus CPYB dalam kurung T min T0. Nah, kita masukkan. Sudah. Setelah kita masukkan, maka kita akan menemukan nilai H yaitu 30.983,2682 kJ per kilomol. Nah, setelah kita udah menemukan nilai H, maka kita harus mencari nilai HD dengan menggunakan persamaan 11.6.5. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat HD sama dengan XA dikali CPA dalam kurung T min T0 ditambah 1 min XA dikali CPB
dalam kurung T min 80,1 plus 0. Nah, langsung kita masukkan saja angka-angkanya. 0,98 dikali 138,2 dalam kurung 81,08 dikurangi 80,1 ditambah 1 min 0,98 dikali 167,5. Nah, dalam kurung 81,0 dikurangi 80,1. Lalu akan ketemu nilai HD yaitu 136,01028. Nah, ketika kita karena nilai H dan HD sudah diketahui, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus yang mencari beban kondensor tadi. Nah, yaitu rumusnya QC sama dengan V1 dikali H1 dikurangi LHD dikurangi DHD. Karena sudah diketahui semuanya, langsung kita masukkan, maka akan ketemu untuk nilai beban panasnya yaitu 4.236.621,48 kJ per jam. Nah, lalu untuk selanjutnya kita harus mencari beban panas reboiler. Sebelum untuk mencari beban panas reboiler, kita harus mencari nilai dari HF dan HW terlebih dahulu dengan menggunakan gambar 11.6-1. Nah, kita gunakan gambar ini, maka akan didapatkan nilai untuk XW yaitu 0,04, XF tadi sudah diketahui yaitu 0,55. Nah, maka akan ketemu nilai dari HW-nya itu 4.500 kJ per kilomol. Nah, lalu karena sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai dari HF. Karena dari persamaan ini yang belum diketahui adalah nilai HF, maka kita harus cari nilai HF-nya dulu, yaitu dengan rumus XF dikali CPA dalam kurung T min T0 ditambah 1 min XF dikali CPB dalam kurung T min 80,1 atau T0 plus 0. Nah, langsung kita masukkan angkanya semua karena sudah diketahui, maka akan ketemu nilai yaitu 1650,0965 kJ per jam. Nah, setelah kita sudah diketahui HF, sudah diketahui HW, maka bisa kita langsung masukkan ke rumus ke QR, yaitu DHD plus WHW plus QC min FHF. Maka akan ketemu angka yaitu 4.284.842,17 kJ per jam. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu mencari jumlah tray pada distilasi reflux. Nah, untuk reflux sendiri, untuk distilasi reflux itu feed yang masuk akan menjadi bottom dan distilat. Tetapi karena ini reflux, jadi hasil dari distilatnya akan masuk kembali ke distilator seperti itu, jadi tidak keluar. Nah, untuk menentukan stage-nya sama, jadi langsung kita buat grafiknya dengan memplot data XA dan YA menggunakan tabel 11.1 strip 1. Jadi nanti langsung kita bisa temukan kurva biru ini dan garis 45 derajat ini. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan memberikan garis kepada fraksi-fraksinya, yaitu fraksi bottom, feed, dan distilatnya seperti ini, 0,04, 0,55, dan 0,98. Lalu kita akan bisa langsung membuat, karena ini reflux, jadi untuk Q-nya itu, untuk nilai Q lainnya itu hampir berhimpitan dengan nilai XF atau fraksi feednya. Lalu langsung kita bisa bikin untuk stage-nya seperti ini. Lalu kita bisa menemukan yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stage seperti itu, yaitu 7 stage distilat dan 1 stage untuk reboiler.